Kami mendapat informasi terkait penangkapan seorang bidan pensiunan PNS yang diketahui membuka praktik aborsi di rumah. Kami pun coba mendatangi TKP untuk menelusuri fakta tersebut. Saudara, saat ini kami berada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara, persisnya di Gang Rahayu. Dan rumah ini merupakan rumah milik MF, pelaku praktek aborsi yang belum lama ini ditangkap oleh polisi. Di rumah ini, pelaku menjalankan praktek aborsinya selama bertahun-tahun. Rumah ini tidak tampak seperti tempat praktek yang berhubungan dengan tindakan medis, karena terlihat sama seperti rumah lain pada umumnya. Tidak ada tanda-tanda apapun di sini, dan kondisi di sekitar rumah juga terlihat sepi, sehingga ini yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan praktek aborsinya selama bertahun-tahun. Di rumah inilah Rabu 29 Agustus lalu berawal dari informasi warga, petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerebek rumah pelaku berinisial NF. Saat digerebek, polisi menemukan NF tengah berupaya menggugurkan kandungan seorang perempuan yang diketahui baru lulus sekolah. Petugas lantas menggelandang keduanya dan menetapkan status tersangka. Dari rumah pelaku kami lantas melanjutkan penelusuran ke Polda Sumatera Utara. Kedua pelaku hingga kini masih diperiksa. Petugas mencurigai masih terdapat pelaku lain dalam kasus ini. Jadi berdasarkan informasi masyarakat yang kita terima, ini kita sudah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut selama 1 bulan. Jadi kita lakukan penggeledahan ke rumah yang bersangkutan, ditemukan seorang gadis ya, berumur 21 tahun atas nama inisial KFS. Pada saat itu sedang melaksanakan pelaksanaan aborsi. Pak, dalam kasus ini berapa orang yang kita tangkap dan kemudian berapa pula yang pada akhirnya sudah tertetapkan sebagai tersangka? Kita amankan 2 orang, ya, inisial N, FT, ini sebagai bidan ya, kemudian KFS, ini sebagai pelaku juga yang diaborsi. Jadi 2 sudah ditetapkan tersangka. Pak, khusus untuk pemilik praktek aborsi ini, apa sebenarnya motif yang membuka praktek ini dan sudah berjalan cukup lama? Ya, menurut informasi yang bersangkutan memang motivasi tidak adalah materi ya. Dengan melakukan nih rata-rata dia melakukan praktek ini sekali aborsi itu 6 juta rupiah per pasien. Kriminolog menilai kasus ini terjadi tidak terlepas dari faktor ekonomi. Faktor tersebut yang mendorong pelaku nekat menjalankan praktiknya selama bertahun-tahun. Hal ini ditambah lingkungan rumah tinggal pelaku yang mendukung praktik tersebut langgeng. Dan kebetulan lingkungan memberikan kesempatan untuk dia juga untuk berbuat, kan gitu. Di mana dilakukannya? Di rumahnya atau di mana? Nah, gitu. Orang tidak mempersoalkan selama ini perbuatan apa yang dilakukannya, sehingga dia juga melakukan itu ya secara individu. Kesadaran beragama itu kurang ya, mungkin karena pendidikannya juga itu tidak ada ya. Adapun pendidikannya itu mungkin untuk hal-hal yang seperti itu dia tidak melihat secara komprehensif dalam pekerjaannya itu, karena itu suatu perbuatan yang sangat melanggar ketentuan undang-undang gitu. Nah, kalau itu dilakukan, ya sanksinya tentu sudah tahu dia akibatnya apa yang akan terjadi. Berarti faktor kebutuhan atau ekonomi dengan lingkungan itu sangat berkaitan erat untuk dia mendorong untuk melakukan kejahatan itu. Coba kalau lingkungannya itu tahu itu pekerjaannya, kenapa itu nggak diantisipasi, dilarang itu? Demo lah rame-rame. Kamu ini kerjaannya apa? Kerjanya kok abortus saja kerjanya. Sekarang tertangkap kan? Tertangkap ya. Nah, itu akibat dari suatu perbuatannya. Wajar itu harus ditangkap itu. Karena kalau nggak ditangkap dia adalah oleh pihak penyidik, ini sangat meresahkan kehidupan orang gitu. Menggugurkan kandungan, apakah menggugurkan kandungan itu terlepaslah dari suatu kesalahan bagi orang yang menggugurkan, atau mungkin itu merupakan satu hal yang tidak dikehendakinya,
bayi janin yang ada pada dirinya akibat dari suatu perbuatan yang salah juga. Nah, kemudian dibantu oleh orang yang bisa untuk melakukan itu, maka apapun pekerjaannya ya itu sudah jelas dilarang oleh undang-undang. Pelaku yang ingin mendapatkan uang berlebih menjadi salah satu faktor penyebab ia nekat membuka praktek aborsi. Bermodal pernah menjadi seorang bidan, pelaku tega membunuh janin-janin tak berdosa yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Pelaku kini terancam akan dipenjara selama 10 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ferry Irawan, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.